أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memberikan informasi tentang perjalanan kita ke Saudi Arabia untuk melakukan umrah, yaitu pertama kali kita menuju Madinah dulu. Sehari sebelumnya kita sudah melakukan manasik dan kita menginap satu malam di Front One Hotel di Bekasi karena manasik kita berada di Islamic Center Bekasi. Dan pagi ini sekitar jam 3 kita bersiap menuju ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Kita menggunakan Lion Air, rencana awal flight di 10 lebih 10 pagi. Qadarullah untuk pesawat di delay sekitar jam 2 dan ini kita sedang melakukan sholat zuhur yang dijamak dengan sholat asyar. Perjalanan kali ini dibimbing langsung oleh Ustadz Maududi Hafidhahullah Ta'ala. Saat ini kita sedang melakukan boarding ke pesawat. Kita menggunakan pesawat dengan tipe Airbus A330, kalau nggak salah serinya 900 Neo. Ini memiliki kapasitas sekitar 414 jamaah, jadi cukup besar dengan konfigurasi tempat duduk dalam satu row itu ada 9 penumpang, jadi 3 di kiri, 3 di tengah, serta 3 di kanan. Alangkah baiknya siapkan cemilan dan jaket. Saat ini kita sudah landing di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadi perjalanan dari Jakarta ke Madinah menempuh waktu sekitar 10 jam. Ada perbedaan 4 jam antara Jakarta dan Madinah. Dan Madinah lebih lambat 4 jam waktunya dibanding Jakarta. Kita sampai di hotel sekitar jam 1 pagi dan ini adalah suasana setelah sholat subuh di Masjidil Nabawi. Suasana cukup ramai di Madinah karena memang sudah ada pengurangan kasus COVID, jadi seluruh jamaah dari seluruh dunia melakukan umroh dan salah satunya adalah mengunjungi dari Masjid Nabawi di Madinah ini. Karena semalam kita cukup lambat menunggu bus dari pesawat menuju ke terminal karena memang bersamaan di waktu itu ada 4 pesawat yang landing. Dan ini adalah suasana setelah sholat Jumat. Karena kita memang datang di kota ini di hari Jumat. Suasana cukup dingin dari pagi sekitar 15 derajat dan siang mungkin di kisaran 19. Saat ini kita sedang melakukan city tour, jadi kita sedang menuju ke Badar dengan kita akan berkunjung sebentar di Bir Rauhah, yaitu sumur di Rauhah yang sering disinggahi Rasulullah dan para musafir yang mengambil air minum di daerah tersebut. Serta kita akan mengunjungi di Jabal Malaikah, kemudian dari pemakaman Al-Badar, serta dari area tempur di Al-Badar, sekaligus dari Masjid Aris atau tenda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlihat di kiri dan kanan jalan ini adalah banyak sekali gunung yang sudah mulai menghijau karena beberapa waktu sebelumnya terjadi hujan dan ini menyebabkan tanah atau gurun menjadi hijau. Dan di depan ini adalah Bir Rauhah atau sumur Rauhah yang sering dikunjungi Rasulullah saat melakukan perjalanan ke Mekah atau dari
musafir yang lain. Jadi tidak ada keutamaan ibadah di tempat ini. Di sini hanya biasanya Rasulullah dan kafilah dagang ataupun musafir lainnya mengambil air minum untuk perbekalan mereka. Di sekitarnya banyak pedagang-pedagang jagung bakar, kemudian dari kacang, kemudian dari kismis dan asinan dan lain sebagainya. Dan ini adalah gambar dari sumur tersebut. Saat ini daerah ini sedang direnovasi. Ini yang disebut dengan Jabal Malaika, bukit pasir atau gunung pasir di sekitar kawasan Badar. Dan kita sudah hampir mendekati kawasan Perang Badar, lebih kurang 13 km lagi dari sini insyaallah ta'ala. Kita ada beberapa kilometer yang disebut dengan Jabal Malaika. Ada beberapa hal yang kita baca di dalam sejarah tentang Jabal Malaika. Kenapa dinamakan Jabal Malaika? Bagian mengatakan bahwa dari arah inilah datangnya bantuan-bantuan malaikat ketika Nabi SAW melakukan perang Badar. Dari arah ini, oleh karena itu dikenal dengan Jabal Malaika. Karena ada dua orang dari orang-orang kufar sedang berdiri di atasnya dan dia menyaksikan adanya sesuatu yang bagaikan awan turun dan terdengar suara kuda dan suara orang yang menungganginya, dan telah terdengar telapak kuda yang berjalan, dan ada suara lelaki yang mengatakan kepada tunggangannya, "Aqdim haizur." Namun kalau arah kesananya sudah tumpukan batu ya Ustaz ya? Iya. Ada yang mau coba untuk off-road ke atas? Berapa? 14 ya? Yang wafat dimakamkan di sini dari kaum muslimin. Itu nama-namanya. Kita baca doa aja kubur saja ya dari mobil supaya kita bisa ke tempat perangnya. Assalamualaikum minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Ini doa ziarah kubur disunahkan oleh Nabi SAW untuk kita membacanya ketika kita ziarah kubur manapun. Ada 14 orang lebih kurang sahabat Nabi SAW wafat membela agama Allah di perang Badar. Itu di monumen itu ada nama-namanya. Namun kita ingin segera berangkat menuju tempat terjadinya perang Badar itu sendiri, karena dari sana kita akan berkisah langsung. Ya, oleh karena itu kita tidak turun supaya bisa mendapatkan posisi di tempat terjadinya perang Badar. Adapun nama-nama bisa dilihat di internet. Insyaallah. Nama-nama di saat sudah mati, sudah luka, sudah tahu di medan perang, masih saja dia menghina, mencaci dan memaki. Itulah Abu Jahal. Itulah Abu Jahal. Memang cocok digelar oleh Nabi dengan nama Abu Jahal.
kamu meletakkan kakimu di tempat yang sangat berharga, sangat tinggi, wahai pengembala kambing, kata Abu Jahal. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menancapkan pedangnya, dan itulah akhir daripada kehidupan musuh Allah dan musuh Rasulnya bernama Amr bin Hisham Abu Jahal. Bapak dan Ibu, silakan, ada yang lain? Ustaz, Ya, silakan Pak. mata air Badar tempat menunggunya Rasulullah sebelum perang itu mana Pak? Tidak kelihatan, yang jelas di sekitar sini. Sudah tidak ada lagi di mana mata air itu. Di sini ada 3 sumur, Pak. Ada 3 sumur di Badar ini, dan sumur yang paling bawah itulah tempat Nabi SAW menunggu dan para sahabat. Sehingga ketika turun hujan, air berkumpul ke bawah. Ya, adapun yang 2 lagi ditutup oleh Nabi dan para sahabat supaya orang Quraisy tidak mendapatkannya. Tapi di mana letak sumurnya kita tidak tahu lagi posisinya. Di semua berada di bawah ini, di bawah kawasan ini. Silakan Pak. Tanya satu yang tadi terkait dengan doanya Nabi tadi, Ya. apabila kalah dalam perang Badar itu maka Allah tidak akan lagi disembah di dunia gitu kan. Ya. Bolehkah misalkan seseorang itu berdoa dengan menyadarkan doa seperti itu? Atau kemudian ibadah pada doa itu sendiri apa? Pertama, Nabi SAW mendapatkan wahyu ketika berbicara. Ya. Dan umat Islam ketika itu memang sangatlah sedikit. Kemudian yang datang bersama Nabi SAW betul-betul pemuka-pemuka terbaik dari kaum muslimin. Dan kalau Nabi dan pemuka-pemuka terbaiknya habis, itu artinya bawahannya habis. Memang yang kaum yang beriman baru Madinah pada waktu itu. Dan yang hadir di perang Badar ini yang terbaik dari kalangan para sahabat. Kalau ininya habis, pemukanya habis semua. Tinggal orang Quraisy datang ke kota Madinah menghancurkan Madinah. Oleh karena itu, kondisi pada waktu itu memang seperti itu. Kondisi pada waktu itu terang seperti itu. Dan Nabi diizinkan berbicara melalui wahyunya, melalui wahyu yang diberikan oleh Nabi SAW. Adapun sekarang ini kita gunakan kalimat itu, padahal Islam alhamdulillah sudah menyebar di mana-mana, sudah mendunia, datang ke seluruh negeri dan berada di berbagai negara, maka tidak cocok untuk kita ucapkan kalimat-kalimat seperti itu ya, sebagaimana yang pernah hilar di negeri kita. Ada yang mendoakan, ya Allah, kalau kelompok ini kau matikan, kau tidak lagi diibadati. Ya, kalau dia membersihkan dirinya sebagai Nabi dan para sahabat Abu Bakar dan Umar. Ya. Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, wahai Muhammad, bagaimana kalian memandang yang hadir di perang Badar? Kata Nabi SAW, dia adalah umat Islam, inti-inti terbaik umat Islam. Kata Jibril, yang hadir di perang Badar juga inti-inti terbaik dari kalangan malaikat. Inti-inti terbaik dari kalangan malaikat. Apa Allahu a'lam, memang kondisi pada saat itu seperti itu. Memang yang datang 300 ini apa namanya ya? Memang yang orang-orang terbaiknya Nabi dan orang-orang terbaiknya dari para sahabat. Kalau ini habis, maka yang lain akan hancur. Karena umat Islam baru segitu pada waktu itu. Oleh karena itu posisi Nabi berbicara pas sekali dengan keadaannya, dan kemudian Nabi juga diizinkan berbicara melalui wahyu, dan itu bahagian daripada sikap merintih, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, dan itu sesuatu yang tidak akan terjadi karena Allah sudah janjikan kemenangan. Allah sudah janjikan kemenangan. Wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini. Allah menjanjikan kepada kalian salah satu di antara dua kelompok ini. Allah janjikan untuk itu untuk kalian. Jadi Nabi mengajarkan kita untuk merintih. Namun merintih tidak boleh lepas dari kondisi dan situasi yang memang ada. Wallahu ta'ala. Cukup rasanya? Baik Bapak dan Ibu, kita kembali ke bis dan kita akan lanjutkan menuju kota Madinah, dan kita akan sholat di Madinah saja, menjamak antara maghrib dan isya. Dan saya akan pindah ke bus yang satunya lagi karena memang datang dengan bus yang satunya lagi. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja liputan untuk hari ini. Kita tutup dengan makan malam KFC ala Saudi Arabia, Al-Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe channel ini.